Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong gak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh enggak, karena aku tahu di situ aku salah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Indira Kalista, Ya. kamu tuh. Ya udahlah. Tapi kenapa sih sebenarnya? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu tuh? Kenapa sebenarnya? Sebenarnya itu gara-gara aku tuh nggak pernah collab yang ngobrol-ngobrol serius kayak gitu, ya kan. Bahkan aku collab yang ketawa-ketawa aja itu deg-degan banget, ya kan, karena aku orangnya sebenarnya introvert. Terus habis itu pas diajakin collab yang serius-serius, ngobrol-ngobrol serius, sebenarnya aku udah ragu mau ngambil apa enggak, karena aku tahu aku kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir gitu. Nah, terus setelah apa namanya? Collab kayak gitu, aku di situ bener-bener deg-degan banget, bener-bener panik banget, sampai akhirnya pas ditembak, eh, hal yang sebenarnya aku nggak kuasain, jadinya malah ngomong yang amburadul begitu Ngawur gitu, gitu ya. ngawur. Iya. Nah, tapi kamunya sendiri sebenarnya ini tanya jujur ya, jawab jujur. Kamu sendiri memang keluar dan sebagainya emang nggak pakai masker, remehin masker. Karena kan di situ kan omongannya kan kamu nggak perlu masker lah, sayang-sayang napas lah atau gimana. Sebenarnya mah pakai sayangnya, aku mah Pakai. pakai. Gue juga sebenarnya pas kemarin gue ada di situ, gue nonton gitu kayak di sini gitu, gue nonton, gue nggak ngeh gitu kan. Terus tiba-tiba kan rame, terus emang dia ada salah ngomong apa sih? Coba deh gue tonton ulang videonya, mungkin ada yang miss. Pada saat gue nonton dia ada ngomong aneh-aneh. Terus kan di situ ada dia bilang dia kalau misalkan ke pasar nggak pakai masker, kemana-mana nggak pakai masker gitu kan. Gue baru mikir gini, ini kayaknya bini gue ngablu nih. Sejak kapan kita keluar gitu kan? Karena basically emang gue sama dia tuh kan introvert banget gitu. Kayak gue kalau ketemu orang banyak tuh suka, kalau berisik ya, kalau pada ngomong gitu banyak itu gue kayak suka pusing gitu. Kalau di restoran rame gitu gue suka pusing. Jadi kita tuh selama PSBB ini sebenarnya ya basically emang di rumah. Jadi kayak disuruh, kalian karantina ya, kalian di rumah aja PSBB gitu. Oh ya itu mah ya hidup kita setiap hari gitu kan. Paling sekalinya keluar gue kalau pacaran sama dia as a suami istri gitu, makan, nonton, nge-gym. Makanya kita waktu itu sempat ketemunya di tempat-tempat Di itu tempat aja gym, ya, kan, betul. di gym gitu kan. Nah, 3 tempat pacaran kita itu tutup. Iya. Oke, Jadi cuman omongan lu agak nggak sinkron nih dengan apa tuh? sebuah berita dan dengan konten lu. Ya itu. Jadi gini, gua koreksi lagi omongan gue ya. Jadi itu sekali-sekalinya keluar, Master. Sekali-kalinya keluar. Sekali-kalinya karena emang udah di rumah terus, mumet. Anak-anak lagi pada puasa, gue juga puasa sama istri gue gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ada berita gitu kan, oh McD Sarina mau tutup. Terus Indira bilang, oh aku tahu tuh, aku dulu pas kecil sering main di situ kalau lagi ikut ibu ke kantor. Oh kamu ada ikatan emosional gitu? Iya sayang banget, aku tahu itu McD pertama bla 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 gitu gitu kan. Oh tahu kamu? Ya udah sekalian aja kita yuk ngabuburit di sana. Kita berangkat mepet-mepet. Mepet-mepet begitu sampai sana kita nggak tahu ternyata itu rame banget. Tapi si security-nya sebenarnya bilang, ini padahal tadi siang gak seramai ini. Kata gitu. Oh jadi emang kayak, wah ini mungkin karena mau buka puasa jadi rame. Oke. Si pihak McD-nya pun kewalahan. Oke. Akhirnya dia teratur gitu kayak dikasih jarak apa segala macam, dikasih hand sanitizer, cek suhu. Dan di video itu pun gue jelas banget, gue dan juga istri itu pakai masker. Makanya yang dia bilang, kita keluar nggak pakai masker tuh yang mana gitu kan, bingung juga gue. Kayaknya emang dia saking groginya kali ya, saking deg-degannya, karena emang dia orangnya kalau ketemu orang baru tuh suka takut gitu, ngerasa minder gitu lah ibaratnya. Oke. Jadi akhirnya keluar lah. Tapi Indira sendiri sadar nggak bahwa yang lu katakan itu sebenarnya salah gitu? Sadar om. Jadi aku tuh kalau ngomong dulu baru mikir. Nah pas udah mikir, gue tadi ngomong apa ya gitu. Apalagi pas ditegur sama orang-orang, itu aku benar-benar sadar banget, gue ngomong apa gitu loh. Jadi artinya lu ngomong bahwa sebenarnya lu kemana-mana pakai masker ya? Pakai Yang lu omongin itu adalah ngawur. 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 Kenapa bisa ngawur?
karena grogi banget. Ini aja aku grogi banget, apalagi pas kemarin baru pertama kali. Aku janji nggak bakal aku collab yang podcast begini lagi, aku nggak bakal, karena aku tahu aku nggak becus ngomong. Kenapa lu nggak minta cut sama Grita? Nah itu sebenarnya kita udah, jadi aku udah sama Utap udah kepikiran kan kalau kayaknya itu agak sensitif salah ngomongnya gitu-gitu kan. Terus karena kitanya itu nggak enakan ngomongnya gitu, sampai akhirnya kita berdua lupa untuk minta di-cut. Dan kita juga di situ nggak tahu di-uploadnya kapan dan udah jadi apa belum gitu, nggak tahu. Oke, ini buat yang tahu aja. Tadi itu dia di depan nangis sebenarnya. Kenapa nangis? Nangisnya karena kok gue bisa sih ngomong kayak gitu, dan gue nggak sadar kalau gue tuh orang yang punya followers, punya subscriber gitu. Bener-bener nggak sadar banget ngomong gitu. Tapi pada saat itu belain dia atau gimana? Lu kenapa gue baca berita di luar, lu ngebelain dia gitu? Sebenarnya gini, gue tahu betul apa yang diomongin tuh sebenarnya salah. Jadi gue bukannya membenarkan omongan dia, gue tuh ngebelain, lebih kenenangin sih, bahwa ya karena kan gue suaminya gitu. Dia bener-bener kayak dihajar bertubi-tubi di mana-mana gitu kan. Akhirnya ya gue mikir, ya anjir siapa lagi kalau bukan suaminya yang harus ada di sisinya dia untuk menangin, untuk ngebelain. Tapi gue ngebelain as a suami, bukan membenarkan omongannya karena dia istri gue, Lu bukan. nyalahin dia nggak pada saat itu? Gue nyalahin, gue melin. Gue sampai pas itu rame, karena kan gue juga tadi gue bilang kan gue tuh nggak sadar dia miss di mana ya gitu. Karena gue pikir kayaknya fine aja gitu. Terus pas gue ngeliat videonya lagi baru ngeh, anjir ya nih orang ngomong apa. Akhirnya gue melin, kamu tuh ngomong apa, kita kapan keluar, kapan ke pasar. Ke pasar kan alhamdulillah ada Mbak, ada ART. Terus ada kayak keluar, misalkan kita keluar cuma ke gym yang mana yang buka kan nggak ada Iya, gitu. iya, That's why kenapa gua itu, karena gua tahu sebenarnya itu bakalan lama PSBB, gua akhirnya pesan alat gym om semua, Biar latihan di rumah. biar latihan di rumah Supaya tidak keluar. supaya tidak keluar. Oke. Itu tujuan gua. Yang nge-follow gua di Instagram, nge-follow dia juga tahu kok bahwa gua sama Indira tuh bikin gym. Lu tadi sempet ngomong sama gue di depan kalau handphone dia lu sita. Gue sita Karena supaya dia nggak makin kacau gitu emang pikirannya. dia kacau apa pada saat itu? Oh parah om. Wah sumpah, gue cuma takut waktu itu keadaannya, gue cuma takut nih dia gila. Sumpah. gue ngeliatnya kayak ya Allah, nih kayak maksudnya kan gue kan kenal dia banget gitu. Gue pacaran sama dia tuh sebelum nikah tuh udah 6 tahun, plus sama nikah itu 2 tahun, jadi total 8 tahun sama dia. Gue kenal betul gitu. Dia mentalnya kuat nggak kuat gitu, karena kemarin sempet ada ini juga, kecele juga gitu, masih aman gitu. Terus yang sekarang ini gila banget gitu. Kan Jadi soalnya setahu gua dari kalian berdua itu yang gila tuh lu. gue juga nulis di bio di Instagram gue Ya orang kan? gila. Nah, kenapa tiba-tiba bini lu bisa begitu, tiba-tiba kelepasan? Tapi artinya lu pada saat ngomong begitu tuh apa karakter, karena memang lu pingin karakternya seperti itu di YouTube atau apa sih? Karena di YouTube kan buat orang-orang yang subscribe aku tahu kalau aku tuh Ceria gitu, nyablak pengen gitu. di YouTube tuh buat orang yang capek dari kantor atau dari sekolah udah ngerjain tugas banyak, ke video aku bisa ceria, bisa nambah mood lagi gitu. Nah ketika aku collab sama orang lain, aku mau maksimal juga gitu, dan aku mau bisa menghibur dimanapun gitu, sama siapapun aku bisa menghibur. Nah ketika ditembak pertanyaan itu, ya mau nggak mau langsung ngomongnya menggebu-gebu yang kayak apaan tahu kayak gitu. Kamu
kamu liatin berita nggak orang-orang ngomongin kamu? Ada dokter Tirta, ada banyak sekali yang ngomongin kamu. So far sebelum handphone disita sama Utap, aku ngeliatin. Dan sebenarnya aku juga pengen bikin klarifikasi atau aku mau minta maaf. Cuman aku takut aku salah lagi gitu. Jadi aku belum memikirkan untuk gue minta maafnya kayak gimana atau apa. Aku tuh takut salah lagi. Nah, ketika Om Deddy mau mau ngebantuin ngejelasin ini semua, jadinya aku udah nggak apa-apa di Om Deddy aja. Insya Allah Om Deddy bisa ngebantu untuk lurusin ini semua gitu. Tapi segini ya, Indira, maksudnya gini, menurut saya nggak belain kamu nih, kamu tuh salah sebenarnya. Nah, cuman kan salah nih kenapa gitu yang kita mau tahu kan. Kalau salah itu justru yang gue mau tahu adalah lu tuh salahnya kenapa? Apakah emang lu bener nggak pakai masker kemana-mana? Apa kalau emang pengen nyuruh orang-orang nggak usah pakai masker? Atau memang lu karakter lu gara-gara lu mau hibur orang atau lu petitilan di YouTube akhirnya kebawa? Iya. Itu yang gue pengen tahu sebenarnya. Nah, Sebenarnya ya itu tadi Om, kebawa karena kayaknya mungkin di otak aku ketika aku mau ngehibur orang, ketika aku mau bikin cheer up orang, itu harus padat gitu semuanya. Ini gini, ini balas ini gitu. Jadi ketika pas ditanya hal itu, aku jadi mikirnya tuh pendek gitu. Jadi yang ada di mulut aku omongin tanpa aku mikir dulu. Itu ada masalah ini bener-bener bikin aku tuh jadi segala sesuatu harus dipikirkan dulu. Aku jadi orang yang lebih dewasa, bikin aku sadar kalau itu salah banget aku ngomong itu tuh aku salah, aku akuin aku salah. ya, yang gue tahu bahwa di videonya Grito tuh dipotong udah akhirnya. Dipotong. Itu atas permintaan atau atas apa? Discuss. Discuss dengan Gritonya. Dengan Gritonya gimana enaknya, nggak tahu, gue juga bingung gitu karena gue juga pribadi kan ya ikut ngurusin kan mau nggak mau gitu. Wah, gue juga bingung gitu ibaratnya sama melalui Indira gitu. Gimana ya gini, gue juga orangnya sama dia nih mirip banget karena mungkin udah lama tinggal bareng atau gimana gue nggak ngerti. Jadi kita tuh orangnya nggak enakan. Yang tadi makanya kenapa kayak lebih ke pasrah gitu loh. Kayak ya gue collab sama lu, masa kalau misalkan ada gue salah ngomong atau menurut lu ada konten yang jelek atau menurut gue ada yang jelek, kayak tolong dong itu dipotong. Kita berdua bukan tipikal yang kayak gitu. Ya nggak enak gitu loh mintanya untuk kayak tolong dong dipotong. Kita tidak setegas itu orangnya soalnya. Nggak apa ya. Dia karena nggak enakan gitu kan. Toh juga Grite kita nggak begitu kenal gitu. Cuma tahu Grite. Lu tuh nggak gitu YouTuber. kenal Grite? Nggak begitu. Oh, jadi ini benar-benar pure undangan dari Grite untuk bikin podcast doang. Betul. Nah, terus di Instagram juga kan akhirnya kan juga jadi rame tuh katanya gue ngebelain dia gitu kan. Di Instagram sebenarnya gue bantu ngejelasin juga ya. Di Instagram itu gue tulis caption bahwa menurut gue karena orang-orang tuh bilang dia bodoh gitu kan. Bodoh, tolol, goblok, apa segala macam semualah keluar gitu kan. Gue di caption tulis, gue bilang menurut aku kamu nggak bodoh karena menurut aku kamu pintar gitu kan. Cuma memang yang itu kecelek, ya itu salah, gue omelin gitu kan. Kenapa menurut gue dia nggak bodoh? Karena gue yang paling kenal, menurut gue dia nggak bodoh karena dia sebenarnya lebih ke lemot, Om. Jadi kayak misalkan dia ngomong Baru 20 menit kemudian tuh baru dia nggak. Tadi gue ngomong apa ya? Gitu. Dia tuh gitu. Oke. Jadi lemot. Tapi kan ada kata-kata lu di postingan lu kalau nggak salah adalah apa? Us against the world. Maksudnya apa? Jadi gini, ya ini juga yang jadi kacau juga, jadi blunder gitu kan. Disangkanya gue malah Lu mau ngelawan semua ngelawan orang. sistem gitu kan, betul. ngelawan pemerintah apa gitu. Betul. Jadi gini guys, sebenarnya ya, gua itu hidup di lingkungan yang keluarganya tuh semuanya kantoran. Pokoknya lu udah sekolah aja yang benar, terus kerja, ngelamar di perusahaan atau bokap gua PNS, udah PNS aja gitu. Detik itu gue bilang kayaknya aku seneng deh kalau ngehibur orang. Aku pengen jadi entertainer. Oke. Jalannya lewat mana nggak tahu karena ya saudara semua nggak ada yang entertainer gitu kan. Lu tiba-tiba siapa anjir pengen jadi entertainer. Akhirnya banyak dari keluarga dan apalagi dari teman-teman kayak lu gila ya lu siapa gitu kan. Muka juga nggak ganteng-ganteng amat gitu kan. Mau jadi entertainer apa? Tapi kayaknya gue cuma mikir gue jago ngelawak dan gue seneng bikin seneng orang lain gitu kan.
Akhirnya semua bilang gila apa naysayer gitu kan. Nah, gue bilang sama Indira juga, nggak apa-apa sayang, pokoknya tuh kita dari dulu tuh emang selalu ditentang sama masyarakat. Ditentangnya bukan karena kita ngelanggar hukum, bukan. Ditentangnya karena orang kebanyakan bilang ngeremehin kita. Kita nggak bakalan bisa sukses di YouTube lah atau di jalan karir manapun yang kita berdua pilih. Gak apa-apa, kita buktiin aja sama mereka bahwa kita sebenarnya bisa. Oke, itu dari dulu lu berdua intinya. Dari dulu. Jadi lu tidak punya tujuan nulis itu bahwa lu nantangin orang-orang atau nantangin sistem, nantangin Sama masyarakat. sekali. Bokap gua kerja di DPR. Kuliahnya dulu hukum. Dia pengen banget gua masuk hukum dari dulu. Setiap nonton berita ada apa, gue diskusi sama bokap gue. Oh gitu ya pak. Oh jadi hukum tuh begitu gitu apa segala macem. Gue ngerti banget dari kecil, gue udah disuntikinnya soal hukum, soal pemerintah gitu, soal sistem dan lain-lain. Ya jadi intinya lu nggak punya tujuan itu sama sekali ya. Sama sekali, demi Allah tidak ada. Oke. Nah Indira sendiri setelah kejadian ini gimana kamu? Setelah kejadian ini pasti aku mau belajar lebih banyak lagi. Kamu tutup komen ya? Tutup komen, matiin Aku video gitu tutup- nggak sih? Enggak sih kayaknya, enggak. Oke. Pokoknya gue airplane, HP-nya gue ambil, gue airplane dah. Lu nggak denger notif sama sekali, lu nggak cek Oke. notif. Pokoknya abis kejadian ini aku mau lebih banyak belajar. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali nggak nolak kalian ngatain aku tuh, enggak, karena aku tahu di situ aku salah. Pokoknya aku mau minta maaf dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu, karena sebenarnya aku pun pakai masker dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkoholnya gitu tuh aku selalu bawa. Jadi omongan aku di situ bener-bener ngawur banget. Aku mau minta maaf, bener-bener minta maaf sama kalian semua. Jangan ikutin omongan aku yang itu. Please kalian jaga kesehatan, terus juga selalu pakai masker dan selalu jaga kebersihan. Ya udah, ya intinya gue cuma pengen lurusin kenapa dia ngomong gitu ya, karena ya kalau orang salah ya udahlah, banyak orang salah kan pasti. Salah itu kan banyak hal, ada yang disengaja, ada yang nggak disengaja, ada yang kelepasan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan yang lu ngomongin semua jujur. Kalau emang benar kelepasan dan sebagainya, artinya lu tidak pernah melakukan itu. Artinya lu memang tetap pakai masker dan lu nggak punya tujuan untuk orang-orang tidak menggunakan masker terus ngelawan sistem juga kan. Sebenarnya bukan ngelawan sistem, tapi kan memang ada undang-undang karantina, ada seperti itu gitu. Dan mungkin lu nggak tahu ya, lu nggak ngerti tentang itu semua. Kita tuh cuma kayak begitu ada PSBB disuruh di rumah. Ya kita kan sama-sama tahu kan, ya YouTuber ya mostly ya emang kerjainnya juga di rumah. Semua konten gua setiap hari upload selama bulan Ramadan, dia juga itu semuanya di rumah. Make di Sarinah aja itu, emang gue juga nggak ngerti kenapa gue kepikiran kayak gitu, dan itu salah, jangan ditiru ya guys ya. Jadi di kesempatan kali ini juga gua Gustaf Selendra, biasa dikenalnya Autap, juga mau minta maaf untuk masyarakat yang merasa diresahkan baik oleh istri gua ataupun juga gua gitu ya. Dengan sangat rendah hati gua meminta maaf untuk semuanya. Pokoknya apa yang dibilang sama Indira yang itu salah, jangan ditiru. Kalian harus tetap, ini benar-benar kayak kalian tuh harus benar-benar stay healthy, stay clean di rumah gitu kan. Cuman gue penasaran, satu orang tua kamu nggak apa-apa? Ibu bapakku selalu nelfon nangis. Jadi orang tua dia tuh selalu nelfon dia gara-gara ini, nanyain keadaan tapi sambil nangis, yang sabar deh apa segala macem gitu.
Ya sebenarnya mah dianya sih kalau yang gue lihat cukup agak tenang ya, karena emang satu-satunya jalan dia diserang itu kan cuma sosmednya itu kan udah gue tahan gitu kan. Jadi untuk yang itunya aman. Dianya juga malah jadi lebih kepikirannya karena orang tuanya kepikiran. Ya tapi karena masalahnya ada di TV loh. Iya. Orang tuanya kan pasti lihat. Orang tua gue juga deh yang sabar gitu-gitu. Terus tapi gue bilang sama nyokap bokap, everything is gonna be okay. Aku nanti bikin videonya, aku klarifikasi, aku minta maaf. Pokoknya mama sama papa tenang aja, jangan sakit-sakit please, nggak usah dipikirin. Apa namanya, kalau nongol di berita tentang Indira atau tentang aku, tenang aja gitu. Maksudnya kalau bisa di skip aja beritanya supaya nggak kepikiran gitu. Aku di sini sama Indira baik-baik aja, insya Allah. Ya tapi udahlah, maksudnya ya mudah-mudahan clear ya, mudah-mudahan clear. Amin. Terus lu umur berapa sih? 24, 24. 25. Ya kan? Mau diturunin ya. Si 24 lah. Ya gini lah, ya namanya memang kan YouTube tuh, makanya memang kalau gue tuh memang sedikit bermasalah dengan konten YouTube karena akhirnya orang-orang itu ini ya, kalau gue salahin lo ya, akhirnya orang-orang itu ketika di YouTube itu kepingin berbuat lebih sih sebenarnya. Kenapa? Gara-gara ya kalau berbuat lebih pasti ditonton orang. Makanya kemarin ada kayak Ferdian Paleka yang kacau dan luar biasa. Makanya orang kadang-kadang bebas terus kelepasan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran aja buat teman-teman semua di sana bahwa ya hati-hati lah kalau bikin konten. Kalau kalian mengatakan sesuatu harus ada base-nya dulu, ada basic-nya dulu. Dan kalau menurut gua sebenarnya, kalau gua sih ya lu salah, tapi salahnya karena masalah masker terus ngomongin tidak butuh dan sebagainya. Gini. Kalau kamu pakai masker nggak pakai masker tuh sebenarnya hak kamu gitu ya. Ini sebenarnya tidak nyambung, tapi gini, kalau misalnya kamu ngomong, "Oh, saya nggak takut Covid. Saya berani jalan-jalan." Itu hak lu. Itu hak lu. Tapi ketika itu lu omongin di mana-mana, ini jadi rame. Ini jadi kesombongan gitu, jadi rame. Gue sendiri pribadi juga kan gue suka ngomong nih, ini mungkin nggak sih ada apa konspirasi ini, ada konspirasi ini dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah mengatakan, oh jangan takut ya, pergi ya, nggak begitu. Ya, buat orang berpikir doang gitu. Tapi oke lah. Ya udah, Indira tidur aja, udah pulang tidur, mudah-mudahan beres, mudah-mudahan selesai. Yang penting kamu tahu kamu salah kan. Kamu tahu kamu salah. Kan sebenarnya yang salah adalah ketika orang tidak tahu dia salah. Iya, itu yang bahaya ya. Kalau orang melakukan sebuah kesalahan dan dia tidak nyadar bahwa itu sebuah kesalahan, ya itu yang bahaya. Tapi kalau lu ngelakuin kesalahan dan lu tahu itu kesalahan, ya artinya lu tahu itu salah, lu berubah dan lu udah minta maaf juga. Ya. Tenangin orang tua kalau gitu. Dan jangan diulang lagi. Pasti om. Gini lah, nanti kalau ini udah beres selesai, ntar kapan kita bikin podcast lagi. Siap. Tapi jangan ngomongin beginian. Ya. Sama utap aja om. Saya mau kamu supaya kamu salah lagi ngomongnya nanti. Stres banget ya. Parah. Kemarin ada kejadian lucu lagi. Akhirnya beli kucing kan. Gara-gara ini? Karena dia dari lama pengen beli kucing. Ketipu om. Ketipu. Ternyata anjing. Ternyata ya yang jual ketipu, dia nggak jual kucing. Jadi gue udah transfer, dia udah transfer kayak sekitar nilai 7 juta gitu. Lebih lah. bodoh lagi bro. Iya itu. Kalau lu beli kucing ternyata anjing, masih dapat barang. Kalau lu beli kucing nggak dapat apa-apa, lebih bodoh lagi. Dia padahal udah gue bilang oke, mulai dari sekarang. Tapi itu setelah syuting podcast ya. Mulai dari sekarang, apapun yang dipengen, apapun yang kepikiran, apapun itu, jangan, kalau bahasa Jawanya tuh sajek sanyek. Jangan terburu-buru, jangan hari ini juga gitu. Coba cari tahu apa segala macam. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, tetap beli, tapi kali ini di tempat yang benar. Beli, seneng dia paginya, lumayan lah, nenangin, kita ke kantor. Jarak gue dari rumah ke kantor itu kayak dari studio lo gini lah, kayak jalan kaki tuh sebenarnya bisa gitu kan. Udah tiba-tiba pas pulang kata ART kucingnya hilang. Baru nyampe pagi, balik ke rumah lagi sore, kucingnya hilang bu, saya nggak tahu di mana.
Gue langsung sebelum tidur tuh kepikiran gini, jangan sampai besok pagi gue bangun sebelah gue bini gue tuh ketawa-ketawa gitu. Karena takut kayaknya ini fix kayaknya bakalan gila nih bini gue. Bener-bener kayak gue ngeliat dia tuh kayak Dan beneran hilang. akhirnya ketemu Akhirnya paginya ketemu. Ah, gitu. oke. Ya untung lah bini gue nggak jadi gila gitu. Dia tuh kayak banyak bengong gitu. Terus gue bilang, udah ayo nge-gym aja nge-gym. Ntar ada waktu kosong agak ngelamun dikit. Ayo berenang gitu. Ya, itu ya udah, makanya lain kali ketika bikin konten di review dulu lah. Kalau kecuali lu memang yakin bahwa yang lu omongin gak salah, atau memang lu mau berdebat. Sebenarnya perdebatan nggak apa-apa. Lu mau berdebat juga nggak apa-apa. Ketika gua ngomong sesuatu dan gua merasa nggak salah, gua debatin gitu. Tapi kan tidak semua orang kuat untuk itu, ya. Maksudnya apalagi lu perempuan. Nggak tahu kalau dia kan udah memang brengsek aja gitu kan. Kalau dia memang kurang ajar gitu. Gue tahu dari dulu gitu. Kayak kalau ini masanya sama dia debatin terus gitu kan masanya. Tapi kan lu perempuan, lu pasti lebih sensitif ya, lebih sensitif. Ya tugas lu berarti untuk jagain gitu. Jangan diajarin malah brengsek. Enggak, gue mah enggak. Ya udah. Ya pokoknya all the best. Mudah-mudahan selesai, Thank cepat you. selesai. Amin. Karena gini, kalau kita memikirkan kasus-kasus kecil begini, ini juga tidak menyelesaikan COVID-19 di Indonesia. Ya, yang kita pikirin adalah gimana caranya menyelesaikan pandemi ini secepatnya, PSBB-nya gimana, itu yang harus kita pikirin. Jadi kalau kita mikirin kayak begini, dia udah ngaku salah, lu salah, gue juga nyalahin lu udah minta maaf, ya mudah-mudahan masyarakat juga maafin lu dan buktikan dengan konten-konten lain yang lebih baik dan lebih positif. Amin. Oke? Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.